Ada video seru yang beredar di media sosial. Isinya ada gerombolan orang. Biasa pakaiannya ada ala-ala FPI-nya. Itu setia banget jagain balihonya Rizik. Nah, fenomena ini dipotret oleh banyak orang. Dan gue pengen potret juga dengan sudut pandang yang mungkin berbeda dari sudut pandang orang-orang di acara Masuk Pak Eko. Videonya seru, ada baliho, gambar Rizik, kemudian ada beberapa anggota FPI yang tewas karena melawan polisi di kilometer 50. Dan ada sebagian orang yang jaga, ngancem-ngancem pakai celurit. Mereka tidak mau bahwa baliho ini diturunkan. Mereka akan menjaga sampai titik malu penghabisan. Nah, ini seru. Bahkan mereka mengancam juga menyebut nama Kapolda Jawa Timur. Memang itu kejadiannya di Pamekasan, Madura. Dan kita tahu di Madura itu FPI lumayan kuat. Jadi ini adalah sisa-sisa terakhir laskarnya Rizik yang masih terus menggeliat kayak ulet. Yang menarik adalah bahwa kita kepikiran gak sih? Ini sebetulnya gerakan bermotif apa? Kalau dibilang gerakan bahwa ini gerakan agama, kayaknya seumur-umur ya, gua muslim, gak pernah tuh ada perintah agama untuk menjaga baliho. Iya, gak ada satupun perintah agama untuk jagain baliho. Apalagi jagain balihonya sampai titik malu penghabisan. Kalau ini dianggap, loh kan Rizik adalah imam besar, dia guru, dia yang harus dijaga. Iya, tapi ini beda loh, bukan Rizik, ini baliho bro. Baliho, lo mau gampang, mau baliho lebih banyak, datang ke printing, ke percetakan, lo bawa poster siapapun bisa lo cetak baliho. Terus ngapain lo jaga-jaga barang yang saban menit, saban jam, setiap hari lo bisa cetak sendiri. Nah, itu perkiraan gua. Jadi dari sisi agama nggak mungkin lah, nggak ada orang mungkin ya sebentar lagi akan keluar fatwa bahwa orang-orang yang menjaga baliho dengan iman yang teguh akan mendapatkan balasan pahala. Gua nggak tahu fatwa dari mana ini bisa keluar, tapi setidaknya gua melihat bahwa ini bukan gerakan agama. Bagaimana kalau ini gerakan politik? Mungkin gerakan politik, tapi yang dijagain kan baliho. Apa hubungannya baliho sama Rizik? Balihonya dijagain, iya, nggak boleh diturunkan. Dalam 24 jam terus dijaga oleh gerombolan-gerombolan itu nongkrong di depan baliho, tentu saja dengan disuplai dengan nasi bungkus. Tetapi ya, Riziknya sendiri sekarang di penjara. Kemarin dengar nggak hasil sidang dari Munarman? Bahwa ternyata, ini yang ngomong pengurus FPI di Sulawesi Selatan loh. Jadi mereka bilang bahwa ide untuk mendatangkan Munarman dan berbaiat pada ISIS di Makassar itu didasari pada ceramah-ceramah Rizik. Itu anggota FPI yang ngomong. Artinya apa? Iya, sekarang Rizik dipenjara karena kasus pelanggaran protokol kesehatan. Tetapi ada lagi yang nungguin. Kalau kita melacak dari kasus persidangannya Munarman, bahwa ternyata ide dasar gerakan yang kemudian melahirkan berbagai terorisme di Indonesia, misalnya pemboman di Surabaya, kemudian bom di Filipina, itu ternyata alumninya Baiat Munarman. Nah, Baiat itu sendiri diinspirasi oleh ceramah-ceramahnya Rizik. Dan jangan lupa, FPI secara resmi melakukan dukungan loh terhadap gerakan khilafah internasional terhadap Abu Bakar al-Baghdadi yang sekarang sudah meninggal itu. Artinya bahwa memang ada hubungan organisasi antara Baiatnya Munarman dengan FPI. Kalau itu yang terjadi, maka gerakan menjaga baliho ini kan
tidak bisa mengurangi hukumannya Rizik, nggak bisa menjaga Rizik di penjara, nggak bisa membuat tuntutannya dikurangi dari putusan hakim. Terus buat apa? Nah, itu dia. Gue juga nggak pernah habis pikir bagaimana kelompok ini berpikirnya. Menjaga baliho, apa yang dimaknai dari situ? Kalau yang diprotes adalah, oh kita memprotes karena kejadian kilometer 50 yang menewaskan 6 anggota FPI. Halo bro, kilometer 50 itu sekarang juga kasusnya lagi digelar persidangan secara terbuka, secara terang-terangan. Dan tahu nggak informasi dari sana bahwa 6 orang yang meninggal itu melawan petugas. Mereka nembakin polisi dengan cara yang brutal, lalu polisi balas menembak. Tewaslah mereka. Kemudian sebagian dibawa oleh polisi dengan mobil untuk dibawa ke kantor polisi, tapi mereka berusaha merebut senjata petugas. Ya ketimbang petugasnya mati ditembakin oleh gerombolan ini, mendingan duluan. Jadi kisah dan settingnya seperti itu. Nah, itu yang pengen digembar-gemborkan lagi. Tetapi yang paling menarik adalah, yang pertama memang tadi kasus informasi dari sidang Munarman bahwa Rizik bisa saja dianggap sebagai inspirator gerakan radikal yang memang sudah terbukti outputnya ngebom gereja di Surabaya, ngebom gereja di Filipina. Itu posisi Rizik sekarang. Yang kedua, sekarang ini kan Pak Dudung baru kemarin itu sudah menggelar apel siaga prajurit Angkatan Darat di Monas, dan pesannya tegas Pak Dudung. Hari ini di Indonesia ada bahaya radikalisme, ada bahaya intoleran, ada bahaya kekerasan atas nama agama, dan semua prajurit TNI AD diwajibkan untuk punya antena lebih tinggi, memahami kondisi tersebut di masyarakat. Babinsa bisa turun ke lapangan untuk mengantisipasi gerakan-gerakan radikal yang berkecambah di masyarakat. Kan kita tahu dong, Pak Dudung itu waktu jadi Pangdam Jaya itu paling getol untuk nurunin baliho yang bikin kotor mata, termasuk balihonya Rizik. Semua dihabisi oleh Pak Dudung. Jadi ini adalah jawaban. Pak Dudung silakan turunkan baliho yang lain. Kami mohon, ada satu baliho di Pemekasan akan kami jaga sekuat tenaga kami. Kalau kami lapar kami pulang ngambil nasi, kita makan di bawah baliho, ngeriung sama keluarga besar kelompok-kelompok FPI. Dan itu yang ingin disampaikan. Satu baliho ini menjadi baliho paling penting seluruh Indonesia, dan mereka ingin menyampaikan kepada publik bahwa nilai baliho jauh lebih penting daripada nilai Rizik sendiri, karena Riziknya lagi di penjara dan mereka mengambil posisi sebagai umat penjaga baliho terbaik di dunia. Itu yang gue lihat dari fenomena penjaga baliho ini. Dan kalau kemarin ada sesajen ditendang karena orang takut sirik, gua nggak tahu apakah baliho ini sudah layak untuk diposisikan sesuci itu. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.